Ilusi kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi oleh Nada Nafisya. Tahun 2020 akan segera berlalu. Banyak sekali berita kontroversial yang terjadi tahun ini. Di antaranya, adanya virus corona yang tak kunjung usai karena penanganannya yang tidak serius. Adanya pengesahan UU yang dianggap oleh rakyat hanya menguntungkan korporasi namun merugikan para buruh. Menteri yang korupsi, yang paling parah ialah korupsi bansos beberapa waktu lalu, dan berita lainnya. Di tengah era digital yang kian mendominasi kehidupan, di tengah pandemi yang mengharuskan semua kegiatan dilakukan secara online, membuat masyarakat pun lebih mudah mendapatkan berita dari media sosial. Berita-berita itu pun dengan mudah bisa ditanggapi langsung oleh masyarakat, mulai dari memberikan selamat jika ada berita yang baik, ataupun memberi kritikan berikut saran pada berita yang buruk untuk oknum tertentu, seperti pemerintah misalnya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang melek akan situasi yang terjadi di negara ini. Namun tahun depan sepertinya akan berbeda dengan tahun ini. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu dari kebebasan yang ditawarkan oleh demokrasi akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan tahun depan pemerintah akan membuat kepolisian siber yang akan mengawasi media sosial. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, yang berkata, serangan digital memang dilematis. Tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber. Tahun 2021 akan diaktifkan sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga bahaya, kata Mahfud MD pada Kompas ID pada tanggal 26 Desember 2020. Sangat mengherankan jika nantinya polisi siber diaktifkan. Bagaimana tidak? Kita berada di sistem demokrasi yang jelas kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi dalam sistem ini. Jika hal ini terjadi, sama saja seperti mengonfirmasi akan kecacatan dari kebebasan berpendapat pada sistem ini tersendiri. Tidak adanya standar yang jelas dari kebebasan membuat masyarakat berpendapat sebebas-bebasnya tanpa batasan. Timbul pertanyaan besar. Salahkah masyarakat atas hak kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara yang menganut sistem demokrasi ini? Atau kesalahannya justru terletak pada asas kebebasan berpendapat yang tidak mempunyai standar atau batas dalam sistem demokrasi ini? Adanya polisi siber untuk mengawasi aktivitas sosial media pada rakyat tidak akan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang terjadi. Apalagi kebijakan polisi siber hanya akan menangkap seseorang yang berpendapat di media sosial, namun dianggap menghina ataupun menyinggung tentang kepentingan masyarakat. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifan Lee Anandar, menilai bahwa kebijakan polisi siber yang diterapkan pada 2021 mendatang membuat kebebasan berekspresi semakin terbatas. Rifan yakin bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, maka orang-orang akan enggan berkomentar tentang kebijakan negara. Di dalam CNN Indonesia pada tanggal 29 Desember 2020. Senada dengan pernyataan Rifan, tidak adanya ukuran jelas ini memang akan membuat masyarakat takut untuk mengkritik ataupun memberi saran kepada penguasa. Hal ini tentu dapat mengakibatkan adanya miskomunikasi antara rakyat dan penguasa. Padahal, tugas penguasa adalah sebagai riayatul sunil ummah, yaitu pengurus kepentingan rakyat. Bagaimana penguasa akan mengurus urusan rakyat jika penguasa tidak tahu menahu tentang permasalahan yang sedang dirasakan oleh rakyatnya? Oleh sebab itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rejim menjalankan sistem demokrasi yang dikenal dengan slogan kebebasan berpendapat hanya untuk menarik perhatian masyarakat saja, agar percaya bahwa sistem ini adalah sistem terbaik dengan jaminan kebebasan. Namun, dalam implementasinya sangat jauh dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Malah bisa dibilang, rejim dalam sistem demokrasi ini menjadi rejim yang anti kritik. Padahal, peran masyarakat dalam sebuah negara adalah mengawasi, mengkritik, dan menyarankan hal-hal yang mengangkut kepentingan umum yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kritik, seharusnya rejim dapat introspeksi ke depannya. Namun ternyata
rejim semakin garang dengan adanya kritik dari rakyat. Apalagi jika melihat ke belakang. Di tahun 2020 saja, banyak kebijakan dari penguasa yang dianggap menguntungkan satu pihak, namun merugikan pihak yang lain. Jelas, ini adalah sebuah kejoliman yang harus ditentang. Tentu saja, jika tidak ada yang mengkritik kebijakan tersebut, maka akan lahir kebijakan-kebijakan yang tidak adil lainnya. Hal ini juga tidak lepas dari sistem yang dianut oleh negara ini, yaitu sistem demokrasi yang meniscayakan aturan berada pada tangan manusia. Padahal, sudah diketahui bahwasanya manusia itu serba kurang, lemah, dan terbatas. Dikarenakan manusia membuat aturan hanya dengan hawa nafsu dan kepentingan belaka. Jika kekurangan dari kebijakan telah nampak, maka rejim akan menutup mulut siapapun yang membuka kekurangan tersebut. Kebijakan polisi siber adalah salah satu cara rejim menutup mulut rakyat yang kritis akan masalah politik. Seolah-olah untuk kepentingan rakyat, padahal hanya untuk kepentingan diri sendiri dan korporasi yang ada di belakangnya. Berbeda halnya dengan sistem demokrasi yang anti kritik. Dalam sistem pemerintahan Islam, khilafah, diam terhadap kejoliman bukanlah kultur Islam. Islam justru menyuruh rakyatnya agar senantiasa mengkritik penguasa jika penguasa tersebut berbuat suatu kejoliman, baik itu yang melanggar hak individu maupun masyarakat. Bahkan dalam sistem Islam terdapat mekanisme kontrol, yaitu muhasabah. Ada majelis umat yang akan melakukan fungsi muhasabah terhadap penguasa, yaitu khalifah. Selain itu, ada juga mahkamah mazalim yang bertugas untuk menghilangkan kejoliman oknum penguasa, mulai dari penguasa tertinggi yaitu khilafah sampai dengan menjabat jabatan terendah dalam negara khilafah. Jika majelis umat dan majelis mazalim tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna, maka khilafah membuka ruang kepada rakyat, baik itu ulama maupun semua partai politik untuk melakukan kontrol terhadap khilafah. Sehingga, jika ada suatu kejoliman yang dilakukan oleh penguasa, sistem Islam akan dengan mudah dapat mengatasinya. Berbeda dengan sistem demokrasi yang malah semakin mengubur kejoliman tersebut.